semua aliansi yang tergabung. Hari ini kalian telah berjalan di bawah terik panas matahari. Tidak peduli banyaknya keringat yang bercucuran. Tidak peduli perut kalian lapar. Hari ini kalian telah berada di tempat yang tidak salah. Hari ini kalian datang di gedung rakyat, gedung yang harusnya berbicara tentang keadilan dan kebenaran. Dan karena itu hari ini kami bertiga mewakili semua teman-teman DPRD Kabupaten Kupang. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih karena kalian tidak hanya berdiri di jalan lalu berbicara tentang kami. Kalian tidak hanya menaikkan status di media sosial, tetapi hari ini kalian berani datang di rumah rakyat dan kalian menyurahkan apa yang kalian perjuangkan. Dan karena itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Saya ingat ketika kalian berorasi di situ, saya terbayang masa muda saya. Saya kalau bukan aktivis mahasiswa, saya tidak akan pernah berdiri di sini. Saya adalah pimpinan kelompok Cipayung. Kemarin saya masih berdemo naik di atas kendaraan ini untuk berbicara kasus Pengkasih. Dan hari ini kami bertiga menanti kalian di sini. Walaupun tidak ada surat, karena kami menghargai bahwa perjuangan kalian bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi perjuangan kalian adalah untuk keadilan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kupang. Kawan-kawan muda sekalian, tapi saya sebelum saya bicara ini saya bertanya dulu, karena tadi saya dengar ada orasi bilang begini, di gedung ini 40 orang yang kami percaya hanya satu DPR. Maka saya tanya dulu, kalau yang satu itu tidak ada di antara kami bertiga, bisakah kami mundur untuk menantikan yang satu itu datang menjawab pertanyaan dari teman-teman? Kan kalian hanya percaya satu. Jadi nanti kalau kami bertiga jawab, jawaban kami cuma-cuma saja. Yang satu yang kalian percaya itu adakah di tempat ini? Ada tidak ada? Minta ketua ada. Ada tidak? Minta ketua. Izin tanggapi. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dan bahkan juga orasi kami sangat menyinggung. Tetapi izinkan, yang selama ini kami tahu yang eksis di media sampai menyuarakan adalah Kakak Anton Natun. Sehingga maksud dan tujuan tadi kami percaya Kakak Anton Natun karena memang pada dasarnya di media hanya dia yang berbicara. Namun kenyataan hari ini, jika ada 3 orang, maka sudah menunjukkan representasi daripada anggota DPR yang bukan Anton Natun saja, tetapi hari ini menambah 3 orang untuk memperjuangkan hak rakyat. Bagi kami ini adalah suatu kehormatan, bagi kami adalah suatu kebanggaan. Masih ada orang yang mampu keluar daripada tekanan-tekanan politik itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti kami bertiga punya jawaban bisa dipegang ya. Tapi saya juga berdiri di sini tidak hanya untuk saya, tapi saya juga berdiri untuk teman-teman anggota DPR yang lain yang hari ini tidak hadir. Memang kalau mereka tidak hadir, teman-teman muda bilang bahwa mereka tidak dipercayai, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Gedung ini saya bilang gedung ini boleh runtuh, tapi keberpihakan kami adalah kepada rakyat. Karena kami sebagai DPR tidak punya pilihan lain. Pilihan kami hanya berpihak kepada rakyat. Karena itu kalau hanya kami bertiga yang berdiri pada siang hari ini, itu bukan berarti teman-teman yang lain, pimpinan DPR tidak berpihak kepada rakyat. Semua kami berpihak kepada rakyat. Kalau kami tidak berpihak kepada rakyat, 2024 akan menentukan apakah kami terpilih atau tidak terpilih. Kawan-kawan, silahkan saja. Kalau mau memberikan mosi tidak percaya kepada kami, tidak apa-apa. Sebagai wakil rakyat, kami bersedia untuk menerima apapun yang menjadi pikiran, apapun yang menjadi semangat, apapun yang menjadi aspirasi. Sekalipun kami DPRD Kabupaten Kupang dengan tegas menolak bahwa kerja dan tugas kami tidak bisa diintervensi oleh tekanan apapun, apalagi oleh konflik-konflik kepentingan. Saya dulu mahasiswa, waktu saya pimpinan OKP, sebelum ada demo begini, tentu kita di sekretariat sudah berbicara tentang apa yang harus kita bicarakan, tentang apa yang harus kita suarakan. Dan dalam demo-demo ketika saya masih jadi pimpinan OKP, saya menolak setiap demo. Kalau saya pimpin demo, saya menolak setiap demo yang bentuknya adalah intervensi, yang bentuknya adalah konflik kepentingan.
kepentingan. Karena itu saya yakin pada siang hari ini teman-teman mahasiswa ini menyuarakan adalah ideal yang istimewa murni dan terlepas dari konflik kepentingan. Siap untuk lepas dari konflik kepentingan? Siap. Oke, baik, terima kasih banyak. Kami hargai itu. Teman-teman, selanjutnya kami tadi telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman semua. Ada pembicaraan itu pada intinya adalah data Seroja yang rasanya kurang adil. Ada keinginan teman-teman, saya memang tadi kurang dengar tentang BBM, tapi saya baca itu kawan-kawan pung itu apa tuh undangan untuk seruan aksi itu adalah ada juga berbicara tentang BBM. Tadi ada juga berbicara tentang asrama mahasiswa Kabupaten Kupang. Saya yakin bahwa tadi ketika teman-teman bertemu dengan pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam hal ini, Bupati Kupang telah menyampaikan beberapa pikiran. Kami di DPR di sini, tadi saya katakan bahwa tidak ada pilihan kami tidak punya dua pilihan. Kami punya pilihan itu hanya satu, adalah berpihak kepada rakyat. Tetapi dalam proses berpihak kepada rakyat itu, tadi juga saya katakan bahwa ketika teman-teman berbicara tentang Seroja, kami ini yang bertiga ini, kami adalah di komisi yang bermitra dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saya ketua komisi 3, saya Desi Balofoy ya, nanti tadi saya belum perkenalkan diri. Saya Desi Balofoy dulu pimpinan UKP Cipayung Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kupang. Teman saya ini Mesang Pura dari Partai Perindo. Teman saya yang satu ini Pak Doni Atimeta dari fraksi PAN. Tadi walaupun teman-teman tidak bersurat kepada kami, tapi kami lihat di media sosial, maka kami menunggu teman-teman di sini. Kalau kami tidak menunggu, kami rasa teman-teman akan kecewa. Dan kami ini di Komisi 3 yang membidangi atau bermitra dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kawan-kawan, kami bilang kepada pemerintah, kami bilang kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa proses penyaluran bantuan Seroja ini tidak boleh satupun menyakiti rakyat yang ada di Kabupaten Kupang. Seroja itu datang tidak pernah diminta. Pemerintah daerah tidak pernah berdoa supaya ada Seroja dan bantuan dari pemerintah pusat datang. Kami di DPRD tidak pernah mengharapkan bahwa Seroja datang lalu akhirnya menimbulkan polemik seperti ini. Kawan-kawan, kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan kami juga telah mendorong pemerintah agar sekiranya data-data masyarakat yang sebagai korban penyintas tetapi belum terdaftar sebagai korban penyintas, maka dari rapat dengar pendapat yang kami lakukan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesungguhnya pemerintah daerah Kabupaten Kupang telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi lewat desa dan kelurahan. Tetapi kalau ternyata dalam perjalanannya ada yang tercecer, dalam perjalanannya ada yang tidak tercatat dengan baik, saya berpikir bahwa kehadiran teman-teman ini untuk mengingatkan kami supaya kami bekerja lebih keras lagi dan lebih keras lagi untuk mendorong pemerintah daerah Kabupaten Kupang, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk bagaimana mengambil langkah-langkah penting bagi setiap korban bencana Seroja yang namanya belum terdaftar, agar itu menjadi perhatian pemerintah dan DPRD. Saya kira kehadiran teman-teman ini adalah motivasi, dan kami berjanji bahwa apa yang telah menjadi pernyataan dari teman-teman sekalian, sekali lagi kami di Komisi 3 nanti akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR. Kami akan melakukan rapat dengar pendapat untuk menindaklanjuti apa yang teman-teman lakukan. Jadi tentang Badai Seroja ini saya pikir demikian. Kakak Ketua, atau mungkin belum puas? Iya, boleh. Ada mic 2, ya silakan. Siap. Nanti saya sampaikan sesingkat-singkatnya seperti Insinyur Soekarno. Ya. Baik, mengingat bahwa semua dalil yang digunakan masih sama, maka sikap yang harus diambil sesuai tuntutan kami bahwa jika DPRD merupakan mitra dengan Badan Penanggulangan Bencana, maka tuntutan kami adalah apabila ke depan tidak mampu merealisasikan dengan secara nyata, maka kami minta sesuai dengan tuntutan kami copot atau pecat kepala Badan Penanggulangan Bencana.
dengan itu, karena janji kami adalah 1 minggu apabila tidak terjadi kemajuan dalam penanganan ini, maka jangan salahkan kami. Karena pasti ada konsekuensi yang sangat besar. Meskipun nyawa kami taruhannya, itu kami mampu untuk mempertanggungjawabkan. Baik, terima kasih teman muda. Tadi saya sudah mengatakan, sekalipun gedung ini runtuh saat ini juga, kami telah tetap berpihak kepada rakyat. Kalau tuntutannya adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mundur jika tidak mampu melaksanakan tugasnya, kami berpikir bahwa sekarang mereka ini sementara menjalankan tugas mereka. Kalau kita ganti pada saat orang menjalankan tugas mereka, apakah dalam 1 minggu ini kita ganti orang, kita menjamin bahwa pelaksanaan itu bisa tuntas? Ya, karena ini saya minta maaf ya teman-teman ya, tapi saya memahami semangat yang sesungguhnya ada dalam latar belakang pemikiran teman-teman, bahwa dalam 1 minggu ini teman-teman minta untuk pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu mundur dalam 1 minggu. Nah, kalau kami mendorong Bupati untuk mundurkan orang ini dalam 1 minggu, kalau ganti yang baru lagi di tengah perjalanan dia untuk merealisasikan semua bantuan pada korban Seroja ini kurang lebih ada 11.000. Ini sementara mereka berproses. Kalau 1 minggu ini kita ganti orang yang baru ini perlu kenal tugas lagi, maka proses ini jadi berbelit-belit. Saya pikir saya dengar pikiran-pikiran masukan cerdas juga. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Kiranya itulah upaya ekstraordinari yang harus kita lakukan. Sekarang bukan soal cepat atau lambatnya, tapi tepatnya. Karena apa? Karena rakyat hari ini masih tetap bertahan, yang membuat rakyat sampai meruak dan bersuara hari ini karena tidak tepatnya haknya dikebiri. Makanya cukup kambing yang dikebiri, hak rakyat jangan. Dan satu lagi, kiranya DPR yang hari ini 40 orang DPRD yang hari ini ada di tempat ini, pastilah itu adalah para pemenang di setiap dapilnya. Tapi toh hari ini ada daerah-daerah di daerah pemilihannya yang menderita, yang menangis pilu yang ada di situ. Kok DPR-nya dia? Kita perlu tahu itu DPR di bagian-bagian itu sampah. Baik, Jangan percaya itu orang tidak dengar itu suara rakyat. Makanya ini tuntutan dari upaya ekstraordinari. Ganti ketua BPBD. Tinggal jalankan sesuai SOP, selesai. Sekian. Masih ada. Oh ya, baik, terima kasih. Ya, tadi saya bilang begini ya. Tes. Jadi baik, terhadap pikiran teman-teman itu nanti akan menjadi masukan berarti bagi kami. Kami akan semakin lebih keras lagi mendorong kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tetapi memang kalau pada akhirnya ia tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, akan diganti oleh Bupati Kupang. Tentu ini menjadi catatan penting untuk kami sampaikan kepada Bupati Kupang. Yang berikut, tadi ada pikiran soal ya di tulisan ada BBM ya, tapi karena kawan-kawan tidak menyampaikan aspirasi BBM, saya tidak bisa juga merespon. Tadi ada teman-teman menyampaikan, kita tidak usah bicara BBM loh. Nanti kalau kawan-kawan bicara BBM, dia mau ke provinsi atau itu ke pemerintah pusat, karena itu tidak kebijakan kami. Tetapi kalau ada masukan itu tentu kami akan tampung untuk diteruskan. Nah, tadi teman-teman menyuarakan tentang tidak adanya asrama mahasiswa. Saya pikir ini masukan bagi kami. Di dalam persidangan ini kami akan berbicara dengan pemerintah daerah sekiranya aset-aset kita yang ada di Kota Kupang dapat digunakan untuk membangun asrama mahasiswa Kabupaten Kupang. Kami akan catat itu, dan tentu fraksi PAN akan bicara itu, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Perindo, kami fraksi PAN, PDI Perjuangan dan Perindo dan seluruh anggota DPRD, saya pikir kami akan berbicara tentang itu. Kemudian kawan-kawan, ketika tadi kawan-kawan berbicara
bahwa waktu Seroja kami di mana? Apakah kami berbicara tentang itu? Menjadi DPR ini tidak harus kami berbicara untuk menjadi tenar di media massa. Tidak harus kami panggil wartawan dan kami katakan kepada wartawan, saya lagi bekerja ini, saya lagi bekerja itu. Tidak perlu kawan-kawan. Yang perlu kami kerjakan lebih baik dalam diam dan senyap, tetapi dia menyentuh rakyat. Saya sudah jadi DPR 3 periode, kawan-kawan. Saya tidak pernah terkenal di media sosial. Tidak ada FB, tidak ada wartawan yang tulis saya, tapi rakyat masih percaya saya. Itu berarti bahwa kerja-kerja di media sosial bukan jaminan untuk seseorang bisa dipercaya. Karena itu, kawan-kawan jangan hanya bilang bahwa orang yang berbicara tentang Seroja itu adalah karena dia di media sosial. Pekerjaan politik tidak harus mencari pencitraan, tetapi pekerjaan politik itu adalah pekerjaan yang ada di hati rakyat, yang menyentuh hati rakyat secara diam-diam. Tetapi hari ini saya sekali lagi menyampaikan terima kasih. Tapi kawan-kawan, kalau saya bicara terus ini, nanti kawan berdua ini marah kepada saya. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan orasi seperti itu, tuh, saya rasanya mau berdiri orasi di situ juga. Karena saya ini dulu tukang orasi. Kawan-kawan kalau lihat waktu Pankasih saya masih berdiri untuk orasi. Jadi sudah, saya jangan panjang lebar seperti itu. Tapi Pak Vivit Lai, terima kasih karena Pak Vivit sudah membantu teman-teman muda ini untuk datang menyampaikan aspirasi kepada kita. Kalau 2024 kawan-kawan pilih Pak Vivit Lai, ini kan kawan dari Ampol ya? Oh, dari Kupang Tengah. Ya, jangan lupa pilih Pak Vivit Lai karena beliau akan jadi caleg. Silakan Pak Dodi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam siap. Baik, terima kasih aliansi mahasiswa hari ini sudah berdemo. Kami sangat bangga bahwa ada perhatian dari mahasiswa. Anak-anak muda yang kami bisa kategorikan adik kami dan juga bisa jadi anak kami. Dan berada di tempat yang pas di tempat ini. Saya mau kasih tahu bahwa beberapa tahun lalu kita kena Seroja, betul tak? Ya, saya lihat beberapa orang ada di lapangan. Saya tanda muka. Saya lihat bahwa adik-adik waktu itu juga berteriak sama seperti kami berada di dalam lumpur sama-sama di adik-adik. Betul tak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Oke, berarti luar biasa bahwa perhatian dari awal sampai sekarang ini kita sama-sama. Dan kita punya kepalan tangan yang sama, kita punya keringat yang sama, kita punya perjuangan yang sama untuk sama-sama mengangkat harga diri rakyat Kabupaten Kupang. Tetapi kami 3 orang ini manusia biasa juga, adik-adik. Kami manusia biasa, belum sempurna. Karena itu marilah kita terus berjuang, kita menyuarakan apa yang seharusnya untuk kita punya kabupaten ini untuk maju. Setuju kau? Tadi yang diteriaki beberapa itu, saya mau menanggapi hanya satu, bahwa kalau tadi kan untuk pansus Seroja, ya toh, pansus Seroja itu bisa dilaksanakan, tetapi kita sekarang ini kan lagi berproses. Kalau berproses, maka pansus itu bisa dilaksanakan, maka tentunya akan menghentikan proses itu berjalan. Karena itu kita menunggu sampai kapan proses itu selesai. Kalau berjalan di tengah jalan, maka tentunya rakyat akan semakin menderita karena kita menghentikan semua proses pelaksanaan kegiatan Seroja ini. Begitu. Itu secara pribadi pemahaman saya. Karena itu kalau kita mau bicara tentang pansus itu kita agendakan untuk masa depan, untuk setelah kegiatan bisa selesai berlangsung. Dan yang kedua, kami berterima kasih kepada adik-adik semua. Bahwa tadi kalau dibahas tentang asrama, saya sangat yakin dan saya sangat pro adik-adik bahwa itu satu inisiatif gagasan yang luar biasa yang kami memang juga sudah perjuangkan. Kami juga sudah omong bahwa perlu ada asrama karena anak-anak kita ini, apalagi padatnya kendaraan dari Olemasi sampai Kupang 24 km ini, kita dari sini beberapa jam kemudian baru bisa sampai di kota untuk bisa anak-anak bisa kuliah. Kami bangga sebentar kuliah seperti adik-adik, dan kami merasakan itu. Karena itu kita semua berjuang sama-sama untuk menyuarakan hal-hal yang timpang yang terjadi di Kabupaten Kupang.
Setuju kok? Ya, kami sama di adik-adik sama-sama berjuang begitu. Nah, kalau ke depan 2024 adik-adik omong kosong pilih kami tidak apa-apa. Itu kembalikan ke rakyat yang menentukan sikapnya mereka. Kami tetap siap. Kami juga mantan tidak pernah juga jadi DPR. Kalau ada yang dipercaya, maka besok murah bisa jadi 2024 jadi ketua DPR juga. Setuju kok? Ya, terima kasih. Saya bilang begitu. Baik, salam untuk kita semua. Yang pertama yang saya mau sampaikan kepada adik-adik semua bahwa tadi saya rasa-rasa mau berdiri di situ untuk berorasi. Karena saya juga mantan dari adik-adik semua. Adik-adik mungkin pernah dengar informasi, pernah dengar cerita dan baca di media sosial. Tahun 2008 tutup kantor DPR di Selam sana, saya orangnya. Saya. Oleh karena itu berbicara tentang hal-hal seperti ini, saya mantan dari situ, adik-adik semua, jadi saya paham. Yang kedua yang saya mau sampaikan terkait dengan Seroja, adik-adik semua, memang tidak terbaca di medsos benar. Tapi ketika adik-adik baca di berita bahwa ada seorang pendeta meninggal di hotel di Bendungan Tilok, meninggal di hotel, saya orangnya yang jaga mayat di sungai untuk langgar. Saya orangnya. Namun tidak terekspos, jadi mungkin adik-adik tidak tahu. Terkait dengan tuntutan adik-adik menyangkut dengan Seroja, saya butuh konfirmasi dulu. Yang adik-adik pertanyakan ini, apakah karena terlambat cair uangnya atau kesalahan datanya? Itu yang mungkin saya butuh konfirmasi. Karena kenapa saya bertanya demikian? Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Komisi 3 tadi, bahwa beberapa waktu kemarin ketika kami melakukan rapat dengan pendapat dengan BPBD, realisasi saudara-saudara kita yang terdampak Seroja beberapa waktu kemarin, 2 minggu kemarin kalau saya tidak salah, itu realisasinya sudah mencapai 4.000 lebih. Saya tidak tahu perkembangan sampai hari ini sudah berapa ribu, tapi berdasarkan data yang kami peroleh dari BPBD seperti itu. Dan karena itu mungkin saya butuh konfirmasi dari adik-adik yang bermasalah ini, apakah uangnya belum sampai pada orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan kena Seroja tapi nama tidak ada. Itu mungkin saya butuh konfirmasi. Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik. Sesuai dengan pertanyaan untuk mengkonfirmasi antara uang atau namanya yang tereliminasi. Baik, kami telah melakukan investigasi dari beberapa kelurahan dan kami mendapatkan bahwa ada di pertanyaan atau tawaran yang tadi itu benar-benar adanya, bahwa ada yang uangnya belum sampai pada tahap cair karena dengan dalil bahwa masih verifikasi dan validasi, dan ada yang benar-benar terakomodir di awal namun tereliminasi saat validasi atau verifikasi ulang. Nah, ini menjadi suatu permasalahan di mana data nasional menunjukkan bahwa orang ini yang menerima, lalu sampai di daerah kenapa dia tidak menerima. Ini menjadi sangat memprihatinkan karena kami juga membawa beberapa masyarakat dan namanya kami akan titipkan ke anggota untuk bisa, dan salah satunya adalah Om Bento yang dari tadi dengan keras mengatakan bahwa dia adalah korban, dan juga ada beberapa masyarakat dan nama-namanya kita sudah catat dan kita akan alangkah lebih baik nanti kita serahkan supaya bisa menjadi perhatian. Mungkin itu saja Bapak, dua-duanya sama-sama membutuhkan solusi dan penyelesaian. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Kawan-kawan, sesungguhnya distribusi bantuan Seroja ini masih berproses. Dan karena itu kawan-kawan, kalau kawan-kawan tidak puas dengan pertemuan kita di sore hari ini, kami di Komisi 3 siap menggelar RDP bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, supaya tadi ada kok di Bupati sana ada kesode, Pak Kepala BPBD ada, sudah menyampaikan informasi kepada kawan-kawan soal aspirasi itu sudah disampaikan, sudah dijawab. Pak Bupati yang jawab. Inginnya kawan-kawan kalau dijawab, kawan-kawan bisa langsung bertanya supaya menjadi puas. Kalau kawan-kawan berkeinginan, kita di Komisi 3 bisa melakukan rapat dengar pendapat dan kawan-kawan sekalian bisa hadir di kesempatan itu. Siap? Nah, itu nama-nama apa tuh?
Ya, sekarang saya mau tanya dong, kasih itu nama-nama di sini. Kasih ya. Ini kami di Komisi 3 sih, kasih ke sekretariat pegang dong. Ya. Nah, boleh. Tapi kalau ini nama-nama muncul ini, dia muncul sebagai penerima bantuan susulan. Jangan sampai kawan-kawan percaya dengan satu orang. Saya tadi yang urus, padahal kami bertiga ada dulu di sini kok. Jaga kok dia pun nama 3, nama lolos. Tapi kawan-kawan bilang jangan sampai hanya satu orang saya urus kok dia lolos. Begitu kok tidak? Tidak toh? Ya, tidak. Kalau kawan-kawan bilang 4 juga saya tidak mau. 40 orang. Kami 40 orang. Tidak hanya 3, kami 40 orang. Ya, ini nama-nama. Kasih saja di Pak Kabak, tolong foto nama-nama ini. Kita akan RDP. Nanti kami akan agendakan RDP ya. RDP bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nama-nama ini sudah disimpan. Ya, nanti kami undang kawan-kawan ya untuk kita berdialog. Kawan-kawan, kami ini di DPRD ini selalu terbuka. Tidak perlu kawan-kawan datang berjemur panas, jalan dari sana begitu jauh berteriak baru kami dengar. Ketika datang kepada kami, pintu ini selalu terbuka. Kalau pintu ini terbuka, kalau pintu ini tertutup, kawan-kawan silakan datang kepada kami. Ya, begitu ya. Masih ada lagi yang belum jelas? Ketua silakan. Baik, terima kasih Ibu. Ini satu hal yang luar biasa. Kami sangat bangga karena ibu-ibu, bapak-bapak dewan bisa merasakan apa yang hari ini kami rasakan. Yang kami persoalkan masalah Seroja ini bukan soal data awal atau apa, tapi setelah data itu dikirim ke pusat kemudian pelaksanaannya terjadi banyak sekali kejanggalan di lapangan Ibu. Sehingga aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu kami melakukan investigasi, kami melakukan kajian, dan ada beberapa pertanyaan penting karena Ibu minta pertanyaan, jadi saya tidak menjelaskan, saya hanya mau bertanya. Satu, yaitu dana Seroja ketika dianggarkan dari pusat ke daerah simpan di bank. Apakah dengan lambatnya realisasi ada bunga di bank atau tidak? Ketika ada, bunganya dikemanakan dan untuk siapa itu bunga? Sekian Ibu. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang kritis. Dan memang kekritisan itu biasanya lahir dari rasa curiga. Rasa curiga itu memang baik untuk mendorong kita melakukan gerakan-gerakan. Tetapi rasa curiga itu tidak boleh meracuni kita sampai akhirnya kita sudah terkotak bahwa oh pasti begini. Uang yang ada badan dari pusat ini, kawan-kawan ini saya kalau duduk begini nih, saya ingat masa muda saya. Jadi ya kita bicara enak-enak sah. Itu uang yang ada di bank, kami sudah rapat dengar pendapat, dan di BRI itu namanya apa? Real account kok apa kok namanya? Ini beta bukan orang bahan yang bisa tahu. Tetapi itu uang demo tahu 75 tahun di sana tidak berbunga, tidak ada berbunga apapun. Itu dana bencana. Jadi tidak ada berbunga, sehingga bisa jadi kawan-kawan berpikir ini uang nih kok bepu nama ada di situ kok uang belum cair-cair. Ini pasti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bupati kok ketua DPR sumakan ini doi. Sode, itu uang ada tersimpan di Bank BRI dan tidak dikenakan bunga seberapa lama pun. Nah, dan tidak kena pajak juga seberapa lama pun uang itu disimpan karena uang itu adalah uang bencana. Sebelum saya akhiri ini, saya agak tergoda dengan tadi kawan-kawan bilang, di manakah DPRD Kabupaten Kupang pada saat Seroja melanda Kabupaten Kupang? Saya mau bilang, rumah saya, rumah Pak Mesak, rumah Pak Domi adalah kami ini termasuk korban Seroja. Kalau lihat nama saya tuh ada di nama penerima bantuan Seroja. Tapi tunggu dulu, jangan kawan-kawan bilang, nanti Ibu Desi mau terima uang. Nanti kita bicara sampai ke situ ya. Pada saat rumah kami terkena Seroja, anak-anak saya ini ikut saya untuk membantu masyarakat. Itu kawan-kawan silakan cek di itu kios-kios di USA sana tuh. Saya gade saya pun BPKB, saya gade saya pun KTP, saya gade saya pun kartu anggota. Ambil supermi, ambil beras, ambil aqua, ambil biskuit, lempar di jalan-jalan untuk rakyat. Karena rakyat kehabisan air, rakyat tidak bisa makan. Saya tinggalkan rumah saya. Orang yang terkena bencana, mereka pun baju sudah kering, tapi saya punya baju tidak kering sampai 3 hari. Itu sebabnya masyarakat dari Kuaneo akhirnya yang datang bantu saya pun lumpur.
kasih bersih saya pelumpur. Demikian juga Pak Mesak Murah, saya temui dia di jalan tidak makan. Bajunya yang saya ketemu dia dari kemarin dia pakai baju itu masih baju yang sama. Untuk apa? Demi menyelamatkan perut rakyat yang pada saat itu susah. Demikian pun Pak Domi yang gerejanya tuh ibu pendeta dan 2 anak mati di gereja itu. Apakah dia tidak peduli? Tidak. Kami peduli, tetapi kami bilang kepada hati nurani kami. Ketika kami berbicara tentang penanggulangan bencana, ketika kami mengurus orang yang terkena bencana, kami tidak butuh publikasi. Kalau kami butuh publikasi, pada saat kami urus bencana, kawan-kawan puji kami. Kawan-kawan bilang, hanya anggota DPR, Desi Malofoy yang kami percaya. Tetapi apakah rakyat demikian? Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang butuh publikasi. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang publikasinya langsung menyentuh kepada hati rakyat. Dan untuk mengurus bencana ini, saya, Desi Malofoy, Pak Domi, Pak Mesak Murah, kami tidak butuh publikasi. Kami hanya butuh bagaimana rakyat tertolong pada saat itu. Itu sebabnya Pak Wilfried Lai tahu, waktu bencana melanda Kabupaten Kupang, saya bergegas ke rumah Bupati, Pak Domi, dan kami semua anggota DPR melakukan hal yang sama. Itu Pak Wilfried Lai tahu bagaimana akhirnya pemerintah bisa membangun posko penanggulangan bencana di Kelurahan Babau. Apakah kita bisa katakan bahwa pemerintah tidak peduli kepada bencana? Pemerintah mana yang mau kehilangan kepercayaan dari rakyat? DPR mana yang mau kehilangan kepercayaan dari rakyat? Kalau bukan memang karena ada sistem yang harus dilewati, kalau bukan karena ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, kalau tidak ada aturan saja, saya bilang Bupati, kasih sudah seluruh rakyat Kabupaten Kupang yang kena bencana tuh, kasih sudah uang, 1 orang 10 juta kok, 1 kakak 25 juta kok, hari ini juga. Tetapi selesai itu, ada orang yang masuk penjara. Kalau ada orang yang masuk penjara, siapa yang akan tanggung makan minum istri, anak-anak dan keluarganya? Karena itu kawan-kawan, saya juga pernah punya idealisme yang sama seperti kawan-kawan. Saya juga pernah membangun semangat yang sama seperti kawan-kawan. Tetapi bahwa ternyata untuk mewujudkan idealisme itu ada sejumlah tahapan yang harus kita lalui. Kalau Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak tepaati itu juklak dari pemerintah pusat juga, itu dia masuk penjara. Tetapi ada yang mengatakan bahwa jangan sampai dia mau makan uang, jangan sampai begini, jangan sampai dan jangan sampai. Karena itu kawan-kawan, nanti saya akan panggil kawan-kawan untuk mengikuti rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Karena sebagai aktivis gerakan mahasiswa, saya bilang, sebagai aktivis gerakan mahasiswa, sebagai mantan OKP kelompok Cipayung, saya tidak mau perjuangan mahasiswa-mahasiswa ini ternoda karena yang namanya apa? Ditunggangi ataukah ada konflik kepentingan. Kalau kalian berdemo karena dicurigai ada konflik kepentingan, saya hari ini menyatakan marah kepada kalian. Saya hari ini bilang keluar dari sini. Karena kalian menodai perjuangan mahasiswa. Kalian menodai perjuangan mahasiswa yang mereka mati karena reformasi. Karena itu kalian harus pastikan bahwa perjuangan kalian itu harus bebas dari konflik kepentingan. Kalian baca, kalau ini untuk kepentingan siapa mau maju pilkada, siapa tidak mau maju pilkada, tidak boleh ikut itu karena itu konflik kepentingan. Sebagai senior organisasi mahasiswa, saya tidak hentikan itu. Tapi kalian hari ini saya percaya bahwa kalian datang karena murni kepentingan untuk bela rakyat, karena murni kepentingan berpihak kepada rakyat. Karena murni kepentingan kepada rakyat, hari ini kami bertiga menanti kawan-kawan dan kami nyatakan penghargaan kepada kawan-kawan. Ya, dari jam 9 kami tunggu. Mungkin itu saja ya kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan minta saya orasi 3 hari tidak akan selesai saya orasi. Begitu toh? Saya ini senior, pimpinan OKP Cipayung toh, betul kok Sonde? Nah, ini ada dong selain di Permasmu, ada masuk di apa? GMKI toh, lu lihat lu senior berdiri di sini, lu ngomong banyak lu lihat. Tidak main-main. Tapi memang anak-anak harus demo begitu Beta puan anak-anak dia mahasiswa teologi toh. Beta telepon dia, lu pulang kuliah jam berapa nih?
Ya, dia pulang kuliah baru jam 6 sampai rumah, beb pakai dia. Itu mahasiswa ada demo di sana, lu pulang rumah, pulang kembali, pikir demo di sana. Karena apa di demo ini kalian ada proses belajar. Satu saat kalianlah yang akan menggantikan kami. Saya yakin dari antara kalian ini akan jadi pemimpin besar. Jadi kami di sini ini tidak anti demo. Demo itu kami makan minum itu hari-hari. Jadi kami tidak anti demo. Mau mosi tidak percaya juga kami terima. Mungkin seperti itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kalau Pak Dumi masih kurang, Pak Mesak masih kurang, ya. Tapi saya yang berbicara di sini, tolong dialasi bahwa saya berbicara di sini bukan pimpinan DPR ya. Ada pimpinan DPR 3, mohon maaf mereka tidak bisa hadir di sini bukan karena tidak menghargai kawan-kawan, tapi pada waktu yang sama mereka harus melakukan kerja yang seperti ini juga untuk berjuang bagi rakyat. Jadi pimpinan DPRD kami tidak hadir bukan karena tidak peduli pada kawan-kawan, tapi mereka juga sementara melakukan tugas dalam rangka yang begini-begini juga. Teman-teman yang lain juga minta maaf tidak hadir, mungkin karena mereka juga tidak mendengar informasi dari teman-teman. Kali yang akan datang, kawan-kawan bisa datang kembali ke gedung ini. Kita akan bercerita duduk seperti ini atau mau berteriak. Kawan-kawan mau ajak menari, kita bisa menari. Mau ajak berkelahi, kita berpukul. Mau ajak duduk, apa saja kita bisa. Asalkan semuanya untuk masyarakat yang kita cintai. Selamat sore, terima kasih untuk kehadiran kawan-kawan semua. Merdeka! Terima kasih Tuhan Yesus sayang dan berkati. Pulang dengan